Aku kelihatan, kedengeran? Dengar Ayah. Pak. Sudah Pak. Gambar Sudah, Pak. kelihatan, gambar kelihatan. Gambar Sudah. sudah Pak. Gambar sudah Pak. Ya, ini ada di buku ya berkaitan dengan tadi saya ingin menggambarkan posisi PIPP. Nih, idealnya PIPP itu di sini nih Mas nih. Menghubungkan kerja kawan-kawan lembaga penelitian ini. Kan ada lembaga penelitian yang applied ada, yang betul-betul yang murni ada, ya gitu ya. Ada yang namanya applied research, ada basic research, ada itu ya. Nah, apa yang dihasilkan kawan-kawan ini harusnya bisa dibangun oleh kawan-kawan di sini, gitu loh. Kawan-kawan di sini. Ya itu. Nah, kalau kawan-kawan di sini yang tadi ini ada gambar kayak gini nih, ini namanya kerja diseminasi. Tapi kalau kawan-kawan yang di sini ada BPP di sini, nanti ada penyuluh juga di sini, ya. Yang saya bilang tadi ini saya tarik ke sini. Nah, ini kan kesannya kan ada nih, ada ini, nah ini. Ini namanya intersection. Ini intersection nih. Ada kaki si BPP yang di sini ya, zaman Orde Baru di sini ada namanya PPL, penyuluhan pertanian lapangan, yang wajib mereka tinggal di ini, di lingkaran ini, subsistem ini. Ya namanya subsistem user, bimbingan pemakai. Bisa petani, bisa nelayan, bisa siapa saja di sini yang ada di desa sebagai suatu basic misalnya. Nah, kakinya di sini. Maka dipilih orang-orang yang ada di sini, mau tinggal di sini, nilai-nilai kultur budaya mereka memiliki banyak kesamaan, sehingga omongan-omongan mereka mudah didengar, mudah dimaknai dengan baik, kan gitu. Nah, di sini. Nah, di antara ini, ya kan, nanti ada namanya dulu apa ya? Kalau di sini PPL, di tengah-tengahnya namanya PPM, penyuluh pertanian madya, kerja organisatoris mengorganisir. Bagaimana orang-orang itu diorganisir di tingkat-tingkat DPP tadi, di kecamatan, atau di kabupaten kota gitu ya. Nanti ada program besar tentang orang dipaksa swasembada beras, mengantarkan Pak Harto sukses di tahun 83-nya gitu kan. Sukses beras gitu kan. Masyarakat dia menganggap dia ini kan sukses itu kan lewat Lewat apa namanya? Yang suka ada di masing-masing itu apa namanya? Program Inmas, Bimas gitu kan, dulu kan suka ada. Sehingga ada satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan kalau sekarang istilahnya. Walaupun sekarang orang nggak terlalu takut juga dengan ketahanan pangan. Tapi kalau zamannya Pak Harto dulu ya orang nggak ikut ini, habis dia dihantam oleh orang-orang yang bermain tadi di level-level desa itu suka ada babinsa gitu ya, yang kerjanya itu tadi orang nggak macam-macam hilang itu di peredaran begitu ya. Di level Koramil kan suka ada di tingkat desa namanya Babinsa, Bintara tingkat desa. Jadi kalau orang aneh-aneh di sini sudah hilang aja di peredaran dulu ya, zaman dulu. Sehingga di sini orang sangat takut zaman dulu untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan target top down. Kalau perlu cabutin semua itu tanaman mereka, harus tanam padi kan kira-kira seperti itu. Nah, di sana nanti ada persinggungan lagi di sini dengan di lembaga peneliti ini. Nah, yang bersinggungan di sini namanya BPS. Nah, ya kan? PPS, penyuluh spesialis. Nah, yang punya pengalaman riset gitu. Sekarang zaman sekarang dicirikan oleh BPTP ini, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Ada peneliti, ada satu di sisi dia sebagai penyuluh. Makanya kadang-kadang bisa ditarik juga nih ininya garis ini lingkup ini ditarik. Nanti ada orang BPTP di sini nih melakukan penelitian di level ini. Nah, ini lingkupnya BPTP ada juga dia di sini nih. Orang BPTP, penyuluh dianggap tangannya. Nah, kan saat BPTP itu ada orang penyuluh, ada orang peneliti kan gitu kan, yang melakukan kegiatan-kegiatan hasil riset-risetnya yang applied tadi oleh si BPTP, atau kalau di provinsi dia lebih rendah lagi LP lokal gitu misalnya. Kan ada bentuknya lokal, ada bentuknya balai gitu kan. Nah, dia berbangun di sini nih, di intersection yang di sini. Nah, saya anggap lingkaran-lingkaran garis-garis putus inilah yang membangun tadi bagaimana mereka ingin mengkondisikan dengan baik gitu, supaya hasil-hasil tadi iptek
yang dilakukan dimanfaatkan baik di dalam usernya di sini, yaitu bimbingan pemakai. Nah, itulah kerja kawan-kawan tadi yang kerjanya tadi offline, melakukan integrasi, melakukan kegiatan penyuluhan. Tapi kita ingin membangun tadi ya, PIPP itu bukan kerja penyuluhan, bukan kerja offline, dia kerjanya diseminasi, perlu media, memperdekatkan apa yang dipunya oleh lembaga di tengah ini untuk bisa pernah dengar adopsi? Kan kalau ada difusi, ada diseminasi, ada adopsi. Adopsi itu adalah kemampuan masing-masing orang menerima inovasi. Itu namanya adopsi. Nah, seperti itu. Nah, silakan itu nanti dievaluasi ya. Ya, ini yang ada di buku saya juga saya komentari itu, ya kalimat-kalimatnya itu. Nah, ini sengaja saya sudah bahasa Indonesia kan. Kalau di buku aslinya kan bahasa Inggris, tapi ada beberapa yang sudah kita terjemahkan. Nah, kita ingin membangun seperti ini yang saya harapkan tadi. Bagaimana fungsi diseminasi. PIPP membangun fungsi diseminasi. Ini, diseminasi. Tapi terhadap inovasi hasil teknologi yang sudah dibangun secara riset applied. Nah, bukan ada arti kata basic research. Tapi boleh juga yang orientasi basic research gitu ya. Misalnya pada benih padi, misalnya gitu kan lebih kepada ini. Kan suka ada kita melakukan teknologi yang berbisnis padi produksi, berbisnis padi benih misalnya. Itu tergantung situasional tadi. Nah, ini kira-kira gambaran saya berkaitan dengan fungsi BIPP yang bekerja dengan konsep diseminasi. Nah, kalau boleh saya gambarkan seperti ini nih, yang harus dikuasai dengan baik oleh kawan-kawan yang ingin mendefinisikan PIPP. Bagaimana si PIP itu mampu menciptakan, mampu menyebarkan informasi, tapi berbasis penelitian. Makanya tadi ada lingkaran 1 ke 2 tadi, ada penelitian dasar, ada penelitian applied, terapan. Bisa juga pengalaman user sendiri sebagai dasar kita. Kan banyak juga kok orang-orang di level tadi user, petani, nelayan gitu ya, pekebun, hutan gitu, yang sudah punya pengalaman lebih misalnya. Nah, bisa kan dia sharing juga di sini. Nah, hal-hal yang beginilah yang nantinya dikemas menjadi inovasi paket teknologi. Kalau perlu dilakukan lagi uji lagi, verifikasi di sini. Penelitian-penelitian yang lebih terapan lagi. Apa namanya? Divalidasi. Tadi kan ada nanti di atas Anda baca lagi ada kerja validasi. Tapi tetap basicnya ini, tapi memperhatikan ini. Apa itu? Kebutuhan, harapan, keinginan, kekecewaan di level petani, di level user, di level orang-orang desa. Makanya kita menuntut apa tadi? Analisis problem, analisis situation, analisis needs. Nah, yang dilakukan oleh Anda sebagai suatu studi terhadap user. Nah, masalah yang dihadapi, ya kan? Analisis lagi. Ini analisis kebutuhan, ini analisis problem, permasalahan yang dihadapi. Tapi tolong perhatikan, jangan-jangan kebijakan pun harus penelitian. Di level kabupaten kota, kadang-kadang mereka sudah punya tujuan pembangunan mereka juga yang spesifik lokasi. Sekarang malah ada kota-kota yang berprestasi itu yang sudah melakukan penetapan batas dasar 17 indikator SDGs. Nah, boleh saja kan dia punya sesuatu buku blueprint untuk membangun pembangunan di level lokal. Lokal itu artinya kabupaten kota. Nah, ketiga aspek inilah yang Anda padukan untuk mengemas di sini, mengemas suatu teknologi inovasi yang siap untuk diseminasikan, Nah, kadang-kadang dia melewati tahapan lagi kan. Oh, ada di sana dilakukan oleh BPP misalnya, atau sebelum itu ada lembaga lain misalnya yang membangun juga gitu. Sah-sah aja. Nah, jadi dia melakukan apa? Uji coba lokal lagi, melakukan verifikasi dulu terhadap di kabupatennya, terhadap di unit lokasinya misalnya. BPP itu sengaja tuh dibuatkan suatu tempat dia bekerja yang banyak itu adalah lahannya. Kantornya cuma cukup kecil saja supaya dia bisa membangun den farm, den plot,
Ya kan ada demonstrasi farm, ada demonstrasi plot, ada demonstrasi cara, ada demonstrasi hasil, kan macam-macam tuh. Untuk mereka lakukan dulu, mereka rasakan dulu kalau sesuatu itu menjadi sukses atau menjadi masalah kan gitu. Kalau sudah bagus, kemas dia menjadi iptek tadi. Nah, iptek yang tahap 2 inilah yang harusnya didiseminasikan. Makanya kalau penyuluh-penyuluh mudah itu dia adalah orang-orang yang punya basicnya SMA atau lebih dan punya semangat penelitian yang tinggi, bisa juga di unit usahanya di samping dia menerapkan diseminasi tadi, dia melakukan kan evaluasi sederhana terhadap perlakuan penanaman misalnya kan mana yang paling bagus nanti di musim tanam kedua atau musim tanam ketiga dia menggunakan sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lebih baik dari pengamatan dia tadi di lokasi dia. Boleh nggak? Boleh. Nah, saya hanya ingin ingatkan bahwa sampai level diseminasi inilah kerja PIPP. Saat dia ingin membangun integrasi, ya buat aja. Dia berkolaborasi dengan komunitas setempat di sini, bentuk pengelompokan, misalnya ada CAP, komunitas estate padi, bentuk koperasi, bentuk apa lagi misalnya. Nah, disinilah nanti mereka memanfaatkan bimbingan pemakai di level ini. Kalau pemimpin-pemimpin yang pendampingan di sini nggak paham, dia carilah berdasarkan diseminasi tadi, gitu ya, dari media atau mendatangkan sumber yang ada di dinas-dinas yang di atasnya kan dia datangi, boleh silakan saja. Nah ini saya hanya ingin menggambarkan seperti itu ya, bahwa nanti konsep kita PIPP adalah diseminasi. Nah sehingga sumber-sumber informasi itu yang nanti dipikirkan nih, siapa nih yang di tengah ini. Kalau di sini ada sebagai suatu lembaga riset, ini adalah suatu sistem petani, pemakai, user tadi misalnya. Nah inilah yang tanda tanya sebagai PIPP sumber informasi yang bermain diseminasi. Anda boleh lihat misalnya konsepnya si Leon Berger and Gwyn ya. Nah, itu boleh dibaca tuh. Model aliran penyebaran teknologi yang di paketnya menjadi inovasi tapi melakukan diseminasi, bukan bimbingan pemakai. Bimbingan pemakai itu penyuluh yang ada di sistem sosial, sistem user. Nah, jadi di sini levelnya gitu ya. Nah, saya kira itu gambaran-gambaran saya untuk meyakinkan kepada Anda bahwa membangun PIPP itu bukan pekerjaan mudah. Pemerintah ingin membangun yang namanya dulu BIP yang dimulai dengan 7 provinsi gitu ya, dan ada beberapa loka karena belum memadai untuk melahirkan itu karena kapasitas tenaga sumber daya manusia yang nggak cukup gitu ya. Nah, sehingga sampai sekarang masih belum optimal tuh BNPTP menjadi B2TP, Balai Besar, adanya di Cimanggu. Banyak juga tuh bimbingan saya yang sudah doktor komunikasi yang saya kasih tugas, silakan bangun seperti ini supaya Anda bisa jaya dengan konsep-konsep penyebar luasan ini. Itu menjadi penting kalau menurut saya. Ya, ini gambaran-gambarannya. Silakan, kita selalu ingin berpikir bagaimana lembaga di tengah tadi yang bermain sebagai diseminasi, rumuskan sebagai PIPP. Nah, walaupun nanti evaluasi Anda terhadap proses komunikasi Anda bangun secara linear boleh. Linear mau digaris luruskan secara horizontal atau linear mau di vertikalkan. Boleh-boleh saja gitu. Nah, tapi tetap jangan-jangan SOR menyampaikan sesuatu dianggap selesai. Kan kita inginkan sukses komunikasi itu apalagi diseminasi makna pesan yang disampaikan sumber sama persis dimaknai dengan baik oleh receiver. Kalau belum, dia akan balik lagi menjadi feedback. Belum lagi, balik lagi menjadi interaksional. Balik lagi menjadi konvergensi. Sampai dia mengerucut di tengah, muncul makna pesan yang sama. Makanya dinamakan konvergensi. Saya hanya mengulang saja kegiatan seperti yang kita bicarakan kemarin. Sehingga elemen-elemen sumber, penerima, pesan, saluran, feedback menjadi suatu elemen-elemen kunci. Dan Anda ingin menceritakan seberapa kuat si PIPP tadi memainkan fungsi komunikasi pembangunan. Karena saya ingin katakan bukan komunikasi pembangunan,
memainkan peran sebagai communication supporting pembangunan, penunjang pembangunan. Nah, saya misalnya memakai teorinya si ini, yang sederhana aja kita pakai teorinya si apa? Who, say, what, in, which, effect gitu ya. Apa? Schonenweber atau siapa ini? Nah, silakan dicari. Dapat siapa nih? Untuk ini. Dan dia ternyata, nah, who, say, siapa ngomong apa, lewat saluran yang mana, kepada siapa, dengan kira-kira memunculkan efek apa, gitu ya. Berarti kan pada nuansa efek. S, M, C, R, E, efek. Efek itu pada komunikan atau pada lingkungan. Efek of komunikasi. Kalau dampak apa? Apa emang efek itu adalah dampak? Nah, harusnya efek itu pada komunikan. Kalau dampak dia pada lingkungan. Nah, diseminasi itu sudah dilakukan pada desa ini, desa-desa menyalai belum, dibangun ke desa-desa lain sebagai suatu efek yang orientasinya dampak. Namanya bukan efek, harusnya apa nih? Impact of komunikasi. Kalau efek pasti pada komunikan yang dijadikan sebagai khalayak PIPP itu sendiri. Kan gitu ya. Yang dilihat pada 3 aspek kan efek itu kan. Efek kognitif kah? Efek konatif kah? Efek kognitif, konatif. Di tengahnya afektif. Afeksi atau afektif. Kalau orang penyuluhan katanya apa? PKS, ya kan? Teman P3. Pengetahuan, keterampilan, Sikap mental. Atau kombinasi. Ya kira-kira begitu lah ya. Jadi kata kuncinya bagaimana membangun proses komunikasinya untuk PIPP ya, kira-kira seperti itu. Tentu bermedia. Kalau dia ngomong menggunakan sarana apa, radio, menggunakan apa, kan gitu ya. Nah, silakan Anda memainkannya itu. Tapi nanti ide gagasan tadi ujung-ujungnya bisa dievaluasi. Makna pesan itu sudah muncul belum MU-nya, mutual understanding-nya. Ada nggak perubahan-perubahan tadi ya, terhadap satu pesan? Kalau nggak ada, rubah ide pesan itu berikutnya yang seperti apa supaya mampu mempengaruhi. Saya kira itu pengantar-pengantar saya ya yang berkaitan dengan tujuan ataupun priority terhadap suatu PIPP. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Informasi saja Pak. Jadi kalau untuk yang di kebetulan saya penyuluh pertanian juga Pak, berada di BPP Balai Penyuluhan Pertanian. Jadi untuk ya, gimana, Pak Eri? Sekarang ini di tingkat kecamatan kan ada satu kecamatan satu BPP Pak ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, sekarang ini dari program Kementerian Pertanian sendiri mencanangkan BPP Kostrat Tani Pak namanya Pak. Jadi sekarang baru tahap pembangunan koneksi internetnya, jaringannya. Jadi kalau di Bangka Belitung ini alhamdulillah semuanya sudah terkoneksi internet, jaringan internet. Tinggal ke depannya bagaimana SDM yang ada di BPP sendiri, Pak. Itu yang untuk mendistribusikan informasi yang baik dari BPTP ataupun dari organisasi yang lainnya itu. Itu Pak. Jadi Jadi kalau menurut pendapat saya Pak, apa yang disampaikan Bapak tadi, berarti BPP ini udah juga termasuk PIPP Pak ya. Karena di situ kalau media, ya kan? diseminasi. Ya, kalau fungsi dominannya adalah bimbingan pemakai, maka dia offline. Ya, kalau cuma ada penyuluhnya tanpa ada diseminasi ataupun medianya, berarti itu masuk offline, bukan di ya. Bukan PIPP itu dominan bermain diseminasi. Iya. Oke, Pak.
saja, Oke Pak. ya. Masih ya. Ya. Boleh misalnya, tahu-tahu ada misalnya main di daerah pinggiran laut, misalnya kan ada kelompok misalnya radio nelayan misalnya kan. Nelayan itu dalam membangun pesan-pesan pembangunan lewat radio ada offline nggak? Tentu dominannya enggak. Mungkin sekali setahun ada jumpa pendengar, ya boleh saja. Maka saya bilang tadi kuncinya lebih dominan adalah pada diseminasi. Jadi kalau Anda mau cerita BPP, ya Mas Heri ya, saya kalau dia bermain offline lebih banyak, maka itu kerjanya bimbingan pemakai itu. Tapi kalau Anda ingin dia naik tingkat, BPP itu melakukan fungsi juga secara dominan memanfaatkan, nah itu diseminasi, nah, bagus. Dulu kita ingin membangun Pak, namanya di atasnya ada apa? Di level BPP itu ada satu tingkat lagi yang fungsinya tadi BPTP tadi. Nah BPTP itu idealnya kita bermain PIPP itu. Soal nanti kemasan pesan yang dibutuhkan dia kan dia harus punya gudang inovasi kan. Nah dulu ada namanya BIP, Balai Informasi Pertanian, dulu ada cikal bakal kita. Tapi karena bantuan luar nggak ada lagi, mati dia. Ya kalau Anda main di Ciawi itu. Nah jadi BPTP itu idealnya dia sebagai diseminasi. Makanya dituntut ada bukan sekadar peneliti aja di situ, tapi ada sebagian penyuluh yang nanti membangun fungsi offline. Tapi banyak dia bermain dengan dari media-media tadi, gitu ya. Nah, itu yang belum dilakukan dengan baik oleh kawan-kawan di BPTP sesuai dengan apa nuansa yang tadinya kita ingin membangun yang seperti itu, gitu loh. Nah, inilah yang seperti Anda main ke Lembang. Lembang tuh ada tuh BPTP juga dia punya radio apa itu di Lembang gitu. Nanti sebagian orang dia membantu diseminasi, jadi kan radio apa pertanian gitu ya. Kayak di Bogor juga ada tuh yang punya kawan-kawan pusat nih, pertanian pusat nih. Radio Ciawi kan, pertanian Ciawi gitu kan. Nah, RPC itu BIPP, cikal bakal BIPP. Tapi walaupun nanti Anda boleh lihat tuh trademarknya radio pertanian gitu ya di Ciawi, tapi Anda lihat itu nggak ada satupun profil pendengarnya itu orang petani. Boleh ada sendiri sampai dengan sekarang ya. Coba Anda analisis. Karena umumnya orang-orang tinggal di sekitar itu adalah daerah-daerah penyangga yang orang bekerja di Jakarta. Tinggal rumahnya di daerah interland tadi ya. Nanti dia disupport oleh kereta api, oleh bus, oleh LRT, kan begitu idealnya kita. Nah, jadi maksud saya begitu. Tolong nanti hati-hati saat Anda ingin merumuskan PIPP itu haruslah orientasinya diseminasi. Ya. Ya, ini ada waktu saya tinggal sedikit lagi. Saya ingin perjelas saja. Anda harusnya di akhir mata kuliah ini melahirkan konsep BIPP atau BIP lah, Balai ya, Mbak informasi ya, Badan Informasi. Mau apa BB-nya itu silakan aja namanya, silakan Anda yang membangun nama. Nah jadi BIPP atau BIP, Balai Informasi Pertanian itu nanti pertama kan Anda, Pak saya dulu sudah ada, soalnya kan tadi bilang BPP, ya silakan aja. Tapi BPP ini kan saya giring tadi banyak buku untuk mengatakan ini adalah BIPP itu betul, Badan Informasi Pembangunan tadi kan gitu. Nah, apa yang menjadi grand teorinya untuk redefinisi? Kan harus dibangun redefinisi ya. Jadi boleh apa yang sudah Anda ingin perbaiki, jadi Anda membangun redefinisi BIPP. Atau Anda imajinatif gitu ya. Saya ingin menciptakan gitu ya. Yang seperti ini. Nah, boleh aja kan. Membangun prototipe itu kan boleh. Nah, ini saya ingin untuk misalnya masyarakat pinggir hutan.
atau masalah daerah marginal yang harus disupport dengan media misalnya, kan boleh-boleh saja. Nah, itu yang Anda buat nanti kerangkanya. Ini namanya Anda ulas dalam suatu latar belakang. Mengapa itu menjadi BIP? Kasih nama, kasih lokus kan oleh Anda kan? Cerita banyak, cerita data-data yang mensupport, menunjang, termasuk tadi analisis-analisis situasi, analisis-analisis problem, analisis-analisis masalah, analisis-analisis kebijakan, boleh masuk kan untuk menguatkan itu tadi konsep-konsep Anda itu sendiri. Sehingga nanti di setelah latar belakang 3 halaman Anda bisa kerucutkan. Ini loh yang kita maksud dia, yang kita namakan sebagai BIP. Terus ini loh struktur yang mau dibangun. Dia nanti membangun apa? Harusnya organisasi kan. Nah, struktur organisasi seperti apa? Anda coba ingin namakan, terus nanti Anda jelaskan. Dia bermain apa? Kan nanti kan melahirkan tujuan tadi kan, ataupun priority komunikasi. Tujuan dan prioritas komunikasi. Emang ujuk-ujuk Anda buat subbab itu setelah Anda membangun latar belakang? Enggak kan? Anda harusnya munculkan dulu, ini nanti kami ingin ini loh sebenarnya harapan-harapan kami dalam membuat format, baik itu adalah redefinisi karena mengkritisi atau membuat prototype tadi menjadi suatu yang Anda ingin bangun. Tapi ini dasar-dasar kuatnya begitu ya. Nah, sehingga ada apa namanya tujuan penulisan dulu lah kan, dengan melihat latar belakang tadi, sehingga muncul definisi lengkap Anda tentang BIP. Mau apa bentuknya? Bentuknya misalnya formal. Ini. Oh, dia adalah sedikit orientasinya tidak bisnis. Oh, apa silakan Anda yang membangun itu. Ya, membangun bentuk itu sebagai suatu struktur. Kan kalau Anda ingin membangun suatu organisasi kan struktur. Kan boleh kan kata orang lembaga estate yang murni bisnis, tapi dia adalah nirlaba. Kan izin kalau misalnya kita bicara diseminasi, kan bicara kalau tidak bicara media cetak, bicara media siaran. Baik tidak mau radio, boleh TV, boleh kombinasi kan gitu ya. Boleh streaming misalnya. Boleh hibrid, sosial media misalnya, yang ada macam itu. Nah, ini kan menjadi dasar kita untuk membangun tadi yang di tujuan-tujuan Anda itu. Harusnya bisa dijawab nih tujuan penulisan Anda tadi ingin tidak saja melahirkan suatu definisi, tapi sudah memberi bentuk ini strukturnya. Nah, sudah itu kan harus apa sampai dia nanti mampu melahirkan yang kita kuliahkan sekarang nih, mampu melahirkan tujuan-tujuan komunikasinya ataupun prioritas komunikasi yang mau dibangun. Apanya? Visi misinya. Kan sudah bicara suatu organisasi komunikasi bisnis, harus visi misi. Di dalam undang-undang penyiaran itu suka ada tuh. Ini orientasinya pada izin publik, kan suka ada izin penyiaran tuh kan? Izin penyiaran publik. Ada izin tadi. Oh, ada publik swasta katanya kan. Padahal ada yang lain lagi, ada 4 itu sebenarnya. Tidak aja bicara siaran swasta, ada siaran publik. Ada yang namanya komunitas. Ya kan? Ada yang namanya asing. Yang nanti ada syarat-syaratnya semua itu. Nah, maksud saya nanti kita harus ada unsur-unsur perundang-undangan juga yang ada. Jangan main terabas saja gitu ya. Membangun PIPP tadi gitu. Termasuk membangun apa tapi media-media cetak lokal gitu ya. Kan kita ingin tadinya membuat apa? Misalnya apa? Di tiap kabupaten kota punya koran-koran lokal sendiri misalnya gitu ya. Tapi nanti isinya berkaitan tentang pembangunan yang ada di lokal, persentuhan diskusi-diskusi orang di lokal, kepentingan harapan apa gitu. Terjadi dialog-dialog lewat media cetak, media siaran, media TV, media radio gitu. Nah, oh enggak, pemerintah pengen radio Surada misalnya kan. Itu kan cikal bakal juga kan. Surada, plat merah. Oh nanti si apa? Pesantren pengen punya juga kan. Nanti bicara itu izin pasti punya izinnya misalnya begitu ya. Nah, sehingga nanti ada visi, ada misi gitu kan. Ada tujuan untuk mencapai visi misi itu sendiri. Nah,
Setelah tadi Anda sudah bisa membangun struktur, maka nanti Anda bangun lagi lebih detail. Yang kita maksud dengan struktur ini adalah untuk menjalankan si PIPP tadi. Nah, apa saja ini strukturnya? Oh, perlu ada ketua, oh perlu perlu ada bermain manajemen. Kan ini manajemen program komunikasi. Oh, nanti strukturnya enggak usah terlalu curam, landai saja cukup dengan 3 level. Boleh-boleh saja. Kayak kita membangun radio komunitas. Ada direktur utama, ada direktur penyiaran yang bertanggung jawab terhadap programming, ada direktur orientasinya kepada teknik, ada yang orientasinya kepada HRD misalnya kan, untuk enggak tahu saya. Di bawahnya ada middle. Kalau itu middle, di bawahnya ada lower kan. Foreman itu biasanya apa? Supervisor. Orang-orang yang bertanggung jawab. Cuma ada seperti itu saja. Tapi Anda harus pandai membangun tupoksinya, membangun tugas fungsi pokok masing-masing itu sendiri dan mampu dituliskan dengan baik. Nah, baru di situ akan terlihat, oh ini mengerjakan apa, untuk apa, ada tujuan-tujuannya, ada priority tadi, nanti dibangun dalam bentuk apa. Ya, tentu lebih banyak bermain program kan, apa saja bentuk programnya, apa aja. Oh ini nanti ini orientasinya pada radio tadi komunitas yang cuma hidup 3 jam, gimana durasi 3 jam itu apa isinya? Benar nggak dia bermain PIPP? Kan itu maksud saya seperti itu nanti. Apa sih isinya? Programmingnya bagaimana? Siapa melakukan apa? Nah, nanti untuk melakukan itu, tentu nanti Anda bisa gambarkan. Tadi ada yang bagus tuh yang lihat perencanaan tadi. Dia buka kotak-kotakan, ada satu target, ada program-program gitu ya. Nah, dia bangun di sini. Tahapan-tahapan yang dia bisa buat pencapnya itu. Ujung-ujungnya bisa juga tadi bukan sekadar ini program, ini tujuan, ini sasaran, ini sebagai siapa melakukannya, untuk ini butuh siapa aja yang dilibatkan. Kan tidak hanya source kan, mungkin ada apa namanya, di komunikasi itu ada namanya stakeholder yang dilibatkan kan gitu ya. Ada nuansa ini, bohong kata orang, melakukan kegiatan penyiaran tidak perlu duit, butuh nuansa-nuansa penganggaran kan gitu ya. Nuansa-nuansa budgeting. Tapi jangan lupa ujung sekali itu, tadi saya bilang ada beberapa contoh tadi membuat gambar gitu ya. Yang contoh yang ujung tadi adanya apa? Komunikasi yang bagus itu harus punya apa? Di samping SMCRE harus punya apa? Monitoring evaluasi yang bagaimana? Yang harus Anda bangun dengan baik. Nah, jadi nanti harus sampai pada nuansa-nuansa monet. Nuansa monet. Makanya nanti ada kuliah-kuliah Pak Tri ya nanti ya, berkaitan dengan manajemen organisasi untuk seleksi, rekrutmen, penempatan macam-macam itu nanti bisa Anda bangun itu dalam membangun subbab berikutnya untuk membangun suatu tulisan PIPP Anda. Itu maka nanti PIPP itu nanti di ujung-ujungnya sampai kepada monitoring evaluasi. Oh nanti ini ujungnya adalah kalau dia cetak kemana ujungnya? Oh, kapasitas distribusi ya misalnya. Bagaimana distribusi material? Oh, kalau dia adalah siaran, kan beda dengan konsep pasarnya itu. Seperti apa? Nah, itu maksud saya. Pikiran-pikiran Anda yang sangat spesifik tadi dalam kuliah-kuliah ini sendiri, mampu nggak dibangun dalam paper akhir? Ujian saya di mata kuliah ini adalah paper akhir itu. Semakin Anda membangunnya secara komprehensif, nah itu yang kita seminarkan. Nanti ujian kita Anda presentasi itu ya. Proposal CAP. Bukan CAP lagi saya lakukan di lapangan. Proposal PIPP. Nah, PIP. Pusat Informasi Pembangunan itu. Nah, makanya Anda dalamin itu. Anda coba baca dulu buku saya itu yang orientasinya tadi. Buku hijau itu. Ada gambar yang saya gambarkan tadi. Memunculkan diseminasi. Nah, kira-kira itu kuncinya. Syukur-syukur nanti ada appendiknya. Oh ini Pak, susunan budgetingnya. Oh ini Pak, susunan agenda rundown acaranya. Oh ini Pak, instrumen monitoring evaluasinya. Kan gitu kan? Syukur-syukur sudah sampai pada appendik, lampiran. Tapi karena ini adalah scientific knowledge, ada riset-riset yang orientasinya proses belajar, maka Anda harusnya ada dialog-dialog dalam menulis setiap subbab atau bab tadi dengan memasukkan referensi bahan bacaanmu. Kan ya, mau dibangun secara parafrase,
atau pada menuasa quotation, mengutip, boleh-boleh saja. Tapi setiap nama itu masuk dan bukan kata Anda, bukan pendapat Anda, segera masukkan dia dalam daftar pustaka. Saya menuntut Anda punya daftar pustaka yang relevan. Yang Anda maksudnya relevan adalah yang Anda pakai dalam kegiatan membangun paper akhir itu. Nah, saran saya nanti setiap kuliah pertemuan saya dengan Pak Tri itu Anda sudah mulai munculkan, Pak, sudah punya draft nih, Pak, sampai level ini. Oh, ini baru, Pak, sampai level tujuan dan priority komunikasi yang sudah saya ingin bangun di CAP saya, di PIP saya. CAP itu salah satu contoh komunitas estate tadi. Di PIPP kita, silakan. Nah, kita menuntut gitu. Anda paham membangun kelembagaan di bidang diseminasi inovasi. Nanti kalau ada keluar lulus dengan tesis itu, lulus dengan research yang bisa menjadi model dalam disertasi Anda ahlinya di lapangan nanti. Itu yang dituntut orang dalam membangun communication supporting pembangunan di negara ini. Kita masih kurang orang-orang seperti itu. Silakan, kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada disimpan dulu gitu ya. Tapi ini minggu ke-7 ini. Minggu depan kita ketemu untuk UTS. Nah, tapi minggu 7 itu kan kita libur. Coba Anda mulai ngutik-ngutik lah dari kuliah awal saya sampai kuliahnya tadi Ibu Dr. Sarwititi. Coba Anda buatlah itu tulisan Anda yang berkaitan dengan redefinisi PIPP-mu itu. Dan bentuknya apa, lokusnya di mana. Substansinya apa, tempatnya di mana. Mudah kan? Itu dasar saya menganalisis kemampuan menyerap perkuliahan minggu pertama sampai minggu ke-7. Saya sudah sepakat sama Bu Titi, nanti kita cari waktu untuk Anda presentasikan. Dan disitulah Bu Titi akan memberikan soal, saya juga akan memberikan soal. Tapi karena kita sudah punya komitmen bahwa Anda besok itu sudah, besok minggu depan maksud saya, besoknya orang Jawa, minggu depan Anda sudah mau UTS tentang kuliah lain gitu ya. Nah, silakan nanti dicari hari lain saja. Mau Senin juga boleh gitu loh ya. Karena minggu depan tuh pasti libur Pak. Kamis depan tuh sudah tanggal merah, mau pakai Jumat depan tuh sudah tanggal merah juga, karena pemerintah sudah buat menjadi tanggal kejepit, libur bersama gitu kan. Nah itu Anda gunakan saja untuk nulis saya kira. Nanti ketemunya boleh hari Senin sore gitu ya. Senin tanggal berapa itu? Tanggal 2 November, kan masih lama, masih sebulan lagi. Kan masih punya itu ya. Ini muka-muka cemberut nih, orang masih sebulan lagi kok kerjaan ini. Sanggup nggak? Atau mau 2 tambah 7, 9, tanggal 9. Nanti kuliah orang lain kita ambil. Berarti untuk akhir ya Pak? Untuk tugas akhir ya Pak? Untuk tugas akhir perkuliahan. Iya, tugas akhir perkuliahan itu mulai dicicil. Sampai bab, subbab, tujuan, komunikasi, ataupun prioritas komunikasi yang akan Anda coba implementatifkan di PIPP-mu. Itu kan punya waktu seminggu ini nulis. Anda orang komunikasi kan? Keterampilan visual kita latih lah sekarang. Siap Pak. Nah, oke, siap ya. Jadi kita ketemu lagi tanggal berapa nih? Tanggal 2 atau 29 tambah 7? Tanggal 5. 2 Senin, Selasa, 3, Rabu, 4. Ya 5, Kamis. Kamis tanggal 5. Gimana? Ya. Ya, Kamis tanggal 5 ya. Kita akan melihat kapasitas separuh dari paper akhir Anda. Nah, kalau itu Anda sudah bentuk, sudah oke, nanti saya cek Bu Titi, itu aja kita jadikan UTS Anda. Kan lebih mudah. Lebih menggiring kepada Anda membangun lebih substantif gitu. Ya gitu ya, Galung ya. Siap, Komtinya Galung ini kan? Iya Pak. Ya.